Hai guys, welcome back to Fusion Online Service. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya dapat menyapa kalian semua hari ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Fusion. Kami juga ingin menyambut kalian yang baru pertama kali join dalam online service ini. Kalian bukanlah orang asing tetapi bagian dari keluarga kami. So, welcome home. Telah tersedia buku ibadah harian jilid terakhir, yaitu jilid keempat untuk periode bulan Oktober sampai Desember. Kalian bisa mendapatkan buku tersebut dengan menghubungi nomor WA 0811 588 580. Life Interrupted merupakan tema yang dibahas sepanjang bulan Oktober ini. Di dalam ibadah kali ini, kita akan belajar tentang From the Pit to the Palace, atau dari jurang kepada istana. Pastinya, kalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Jeffrey. So, prepare your heart, prepare your notes, and enjoy the service. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. 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 I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh.
mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Roman Trofimov, seorang pria yang berasal dari Estonia, telah merencanakan liburan ke wilayah Asia Tenggara di tahun 2020 ini. Salah satu tujuan wisata yang ingin dikunjungi oleh Roman adalah Pulau Cebu di Filipina. Roman berencana akan berlibur ke Pulau Cebu selama 12 hari, yaitu dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 2 April 2020. Pada tanggal 20 Maret 2020, Roman menggunakan pesawat udara dari Bangkok, Thailand, terbang ke Cebu dengan terlebih dahulu transit di kota Manila. Namun saat Roman transit di Bandara Manila, ternyata dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Cebu. Mengapa? Karena pada saat itu pemerintah Filipina melakukan lockdown demi mencegah penyebaran wabah COVID-19. Dan sebagai akibat, pemerintah Filipina juga menghentikan pemberian visa bagi semua penumpang pesawat yang datang dari luar negeri. Oleh karena Roman tidak dapat melanjutkan perjalanan, maka dia memutuskan untuk kembali ke Bangkok. Namun maskapai penerbangan yang membawa Roman ke Filipina tidak diizinkan oleh pemerintah Thailand untuk membawa Roman kembali ke Bangkok oleh karena masalah pandemi di negara tersebut. Bahkan pihak imigrasi di Bandara Manila menahan paspor Roman dan mereka akan mengembalikannya hanya ketika ada pesawat yang membawa Roman kembali langsung ke Estonia. Artinya Roman tidak dapat pergi kemana-mana, stuck at the airport. Dia tertahan dan terjebak di bandara, tidak bisa meninggalkan bandara dan terlunta-lunta di bandara. Di minggu-minggu awal Roman hidup di bandara, dia harus tidur di lantai, serta mendapatkan sumbangan makanan dari para staf bandara. Sampai akhirnya, Roman menceritakan keadaannya tersebut melalui sosial media. Di saat itu barulah pemerintah Filipina dan Estonia memberikan bantuan makanan dan tempat tinggal di hotel airport. Setelah sekitar 110 hari atau hampir 3 bulan, Roman terpenjara di Bandara Manila, maka pada tanggal 8 Juli tahun 2020, Roman dapat kembali ke Estonia. Wabah COVID-19 mengakibatkan rencana liburan Roman berantakan. Rencana menikmati liburan selama 12 hari di Pulau Cebu yang indah berubah menjadi liburan di dalam airport selama 110 hari. Suatu pengalaman yang jauh dari menyenangkan. Ya, memang suka atau tidak suka, setuju maupun tidak setuju, kita harus mengakui bahwa kehidupan di dunia ini tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Bahkan berjalan dalam rencana Tuhan pun bukan berarti hidup kita bebas dari hambatan ataupun tantangan. Ada kalanya kita mengalami berbagai interupsi di dalam kehidupan kita. Interupsi dalam kehidupan kita merupakan segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan yang mengakibatkan rencana yang kita susun maupun perjalanan yang kita tempuh bersama Tuhan mengalami perubahan di luar yang kita harapkan. Wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini telah menimbulkan berbagai interupsi yang mengakibatkan banyak orang harus melalui masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Interupsi yang mengakibatkan begitu banyak rencana harapan mereka tidak terwujud.
Dan mungkin itulah yang sedang dialami oleh saudara-saudari saat ini yang sedang mengikuti ibadah online, dimanapun saudara-saudari berada. Wabah ini mengakibatkan interupsi dalam kehidupan saudara-saudari dan berdampak terhadap keuangan, usaha, pekerjaan, bahkan relasi saudara-saudari. Rencana pesta pernikahan harus tertunda. Dan seandainya pesta pernikahan tetap dilaksanakan, mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rencana untuk mengembangkan usaha yang ada atau merintis usaha baru yang dibuat di awal tahun yang lampau harus terpaksa dibatalkan. Bagi yang lulus kuliah pun kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan tidak sedikit orang yang harus kehilangan pekerjaan dan harus berganti jenis usaha. Ya, wabah mengakibatkan berbagai interupsi terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan mengizinkan terjadinya interupsi dalam kehidupan kita? Apalagi interupsi tersebut mengakibatkan kita mengalami masa-masa sulit. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai interupsi yang tidak menyenangkan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di sepanjang bulan Oktober ini kita mempelajari sebuah tema, yaitu Life Interrupted. Dengan membahas 4 tokoh di dalam Alkitab yang mengalami berbagai interupsi, kita akan mempelajari 4 tujuan dari Allah dalam mengizinkan interupsi terjadi di dalam kehidupan kita. Pada minggu yang lampau, Pak Bambang Wijaya telah membahas tokoh yang pertama, yaitu Abraham. Tuhan mengizinkan interupsi terjadi di dalam kehidupan Abraham dengan tujuan untuk menguji iman Abraham. Bagi saudara-saudari yang belum mengikutinya, saya sangat mendorong saudara-saudari untuk mengikutinya melalui YouTube Fajar Pengharapan Secondary Channel. Agar saudara-saudari dapat mengikuti tema di bulan Oktober ini secara menyeluruh. Kali ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang kedua yang diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai interupsi dalam kehidupannya, yaitu Yusuf. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 9 sampai ke-10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan seluruh istananya. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal ke-7 ayat 9 dan 10 merupakan ringkasan dari kehidupan Yusuf yang dapat kita pelajari secara lebih lengkap di dalam Kejadian pasal ke-37 sampai ke-50. Di sana kita dapat melihat bahwa perjalanan hidup Yusuf tidaklah selalu mulus. Paling tidak ada 3 bentuk interupsi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf sebelum pada akhirnya Yusuf berjumpa dengan Firaun. Interupsi yang pertama yang dialami oleh Yusuf adalah mengalami penolakan dari saudara-saudaranya karena mereka iri hati terhadap Yusuf. Sebagai akibat, Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Hal ini dituliskan dalam Kisah Rasul pasal ke-7 ayat 9 yang baru saja kita baca. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa para saudara-saudaranya, yaitu kakak-kakak dari Yusuf, iri hati kepada Yusuf? Jika kita membaca Kejadian pasal ke-37 ayat 1 sampai ke-11, maka kita menemukan 2 alasan. Alasan yang pertama, karena Yakub ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada diri mereka. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan menyatakan rencana yang besar bagi Yusuf melalui mimpi. Ya, Yusuf mengalami anugerah Allah yang begitu besar, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh saudara-saudaranya. Bukannya mendukung Yusuf, malah saudara-saudaranya ini menjadi iri hati dan membenci Yusuf.
bahkan menjual Yusuf sebagai budak ke tanah Mesir. Yusuf dari anak kesayangan ayahnya menjadi budak di tanah Mesir. Yusuf mengalami suatu perubahan yang tidak mudah. Dari memiliki kehidupan yang nyaman, menjadi kehidupan yang tidak menyenangkan. Yusuf yang menjadi budak di Mesir, akhirnya bekerja di rumah seorang kepala pengawal pasukan Firaun yang bernama Potifar. Di rumah Potifar, karir Yusuf melejit sehingga menjadi orang kepercayaannya Potifar. Namun di saat itulah Yusuf mengalami interupsi yang kedua, yaitu mengalami ketidakadilan. Yusuf difitnah oleh istri Potifar karena Yusuf menolak keinginan istri Potifar untuk melakukan dosa. Sebagai akibat, Yusuf dimasukkan oleh Potifar ke dalam penjara. Hal ini dituliskan di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 19 sampai ke-20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, maksudnya amarah Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dengan masuknya Yusuf ke dalam penjara, berarti Yusuf mengalami perubahan yang tidak mudah. Yaitu dari orang kepercayaan di rumah Potifar menjadi seorang kriminal, yaitu tahanan di dalam penjara. Namun di dalam penjara pun ternyata Yusuf menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Di penjara ini Yusuf bertemu dengan juru minuman raja. Yusuf menolong menafsirkan arti mimpi juru minuman, bahwa dia akan dibebaskan dari penjara dan kedudukannya akan dikembalikan oleh Firaun. Yusuf meminta kepada juru minuman raja jika sudah dibebaskan nanti untuk bisa menceritakan kasus Yusuf kepada Firaun, agar Yusuf dapat dibebaskan juga. Tetapi ketika juru minuman raja dibebaskan dari penjara, yang bersangkutan merupakan Yusuf. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-40 ayat ke-23. Dikatakan demikian. Kejadian pasal 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Inilah interupsi selanjutnya di dalam kehidupan Yusuf, yaitu mengalami penundaan. Penundaan dalam hal apa? Pertolongan juru minum untuk bisa membebaskan Yusuf dari penjara. Harapan Yusuf adalah juru minuman raja segera menceritakan kasusnya kepada Firaun, agar dirinya mendapatkan keadilan dan segera dibebaskan. Namun ternyata juru minuman raja tidak ingat, bahkan melupakan Yusuf, sehingga Yusuf harus mendekam lebih lama dalam penjara. Ketiga bentuk interupsi tadi, yaitu mengalami penolakan, ketidakadilan, dan penundaan, yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh Yusuf, dapat terjadi juga di dalam kehidupan kita. Jika kita mengamati interupsi-interupsi yang dialami oleh Yusuf, maka kita bisa menyimpulkan bahwa setiap interupsi yang terjadi merupakan sarana yang digunakan oleh Tuhan bagi Yusuf untuk mempersiapkan Yusuf masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih mulia. Jika Tuhan melakukan interupsi dalam kehidupan Abram dan Sarai untuk menguji iman mereka, sehingga Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah, maka Tuhan mengizinkan interupsi terjadi dalam diri Yusuf untuk menguji karakter Yusuf, sehingga hidup Yusuf mengalami perubahan dari jurang menuju istana, from the pit to the palace, dari keadaan yang terpuruk kepada rencana Allah yang mulia. Dengan mempelajari kehidupan dari Yusuf, maka kita dapat melihat ada 3 karakter yang diuji Tuhan melalui interupsi-interupsi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karakter yang pertama adalah sikap bertanggung jawab. Ya, melalui interupsi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya sikap bertanggung jawab dalam diri kita sedang diuji.
Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Yusuf. Memang dijual sebagai budak dan dijebloskan ke dalam penjara bukanlah keinginan ataupun rencana dari Yusuf. Meskipun demikian, bukan berarti Yusuf menyerah dengan keadaan dan menyesali dirinya. Yusuf tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari situasi yang dialaminya. Baik dia berada di dalam rumah Potifar sebagai budak maupun pada saat dia ada dalam penjara sebagai tahanan. Tidaklah mengherankan jika Tuhan memberikan Yusuf keberhasilan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 2 sampai yang keempat. Kejadian pasal ke-39 ayat yang kedua sampai yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di ayat keempat yang baru saja kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa Potifar mempercayakan semua urusan di dalam rumahnya kepada Yusuf, termasuk melayani dirinya. Bahkan dicatat bahwa segala milik Potifar diserahkan kepada Yusuf. Saya percaya Yusuf bukan satu-satunya budak yang bekerja dalam rumah Potifar. Tetapi mengapa Yusuf yang dipercaya oleh Potifar? Paling tidak ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah karena penyertaan Tuhan. Hal ini tertulis di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan ketiga yang baru saja kita baca tadi. Namun ada faktor yang kedua, yaitu sikap bertanggung jawab. Yang juga dapat kita lihat di ayat kedua dan ketiga. Mari kita lihat bersama-sama. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan ada dalam diri Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya ulangi sekali lagi kalimat yang terakhir. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kalimat segala sesuatu yang dikerjakannya menunjukkan bahwa Yusuf melakukan bagiannya. Yaitu melakukan semua tugas-tugasnya. Yusuf tidak bermalas-malasan dan tidak berdiam diri. Serta pasrah dengan keadaannya sebagai budak. Namun Yusuf meresponi penyertaan Tuhan dengan hidup bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penyertaan Tuhan dan sikap bertanggung jawab haruslah berjalan seiring jika kita ingin mengalami keberhasilan. Meskipun Tuhan menyertai Yusuf, tetapi jika Yusuf bermalas-malasan dan tidak bertanggung jawab, yaitu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka Yusuf pasti tidak akan memperoleh keberhasilan seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Hal yang sama juga dapat kita lihat ketika Yusuf berada di dalam penjara. Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 21 sampai 23. Dengan kata lain, di dalam situasi apapun, menjadi budak di dalam rumah Potifar ataupun tahanan di dalam penjara, Yusuf senantiasa meresponi penyertaan Tuhan dengan sikap bertanggung jawab. Tidaklah heran jika Tuhan membuat Yusuf berhasil. Kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan serta sikap bertanggung jawab merupakan kunci untuk meraih keberhasilan. Sikap bertanggung jawab ini pula yang harus kita miliki di masa-masa seperti saat ini.
Kesetiaan Tuhan yang tak terbatas merupakan jaminan bagi setiap kita atas penyertaannya. Tidak akan dibiarkannya kita seorang diri melalui masa-masa sulit. Namun bukan berarti kita boleh untuk tidak berbuat apa-apa atau bermalas-malasan. Kita harus meresponi penyertaan Tuhan tersebut dengan sikap bertanggung jawab atas apapun yang dipercayakan kepada kita. Ingat, untuk memperoleh keberhasilan, penyertaan Tuhan haruslah seiring dengan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab dalam situasi yang tidak diharapkan inilah yang dicontohkan oleh Walter Carr. Walter Carr adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun dan tinggal di kota Homewood, negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Walter dan ibunya pindah dari kota New Orleans ke Alabama karena badai Katrina menghancurkan rumah mereka. Di bulan Juli tahun 2018, Walter memulai hari pertama pekerjaannya di Bell Hops, sebuah perusahaan pemindahan barang. Di hari pertamanya bekerja, Walter ditugaskan untuk membantu sebuah keluarga, yaitu keluarga Jenny Lemmy yang akan pindahan rumah pada pukul 8 pagi. Keluarga Jenny Lemmy tinggal di kota Pelham yang terletak kira-kira 32 km dari tempat Walter tinggal. Di luar dugaan, malam sebelum hari pertamanya bekerja, ternyata mobil yang biasa digunakan oleh Walter rusak. Walter berusaha mencari bantuan kepada teman-temannya agar dapat mengantarnya. Tetapi tidak ada seorang temannya pun yang bisa. Akhirnya Walter memutuskan untuk berjalan kaki. Walter mencari rute dari apartemennya di Homewood ke rumah Jenny Lemmy di Pelham. Dan menurut Google Maps butuh 8 jam berjalan kaki. Walter cepat-cepat menyelesaikan makan malamnya dan tidur lebih awal. Pada tengah malam, dia bangun dan mulai berjalan di dalam kegelapan. Sekitar jam 4 pagi, dia sudah tiba di kota Pelham. Tetapi dia masih harus berjalan beberapa kilometer untuk menuju rumah yang dituju. Walter memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat parkir sebuah bank. Karena kaki yang bersangkutan sakit. Sebuah mobil polisi berhenti. Dan petugas bertanya apakah Walter baik-baik saja. Walter mengiyakan dan menceritakan apa yang baru saja dia lakukan. Setelah mendengar cerita Walter, petugas polisi itu dan rekannya mengantar Walter menuju ke tempat pekerjaannya. Pada pukul 6.30 pagi, petugas polisi tiba di rumah tempat Walter seharusnya bertemu dengan rekan-rekan kerjanya. Petugas polisi menjelaskan kepada pemilik rumah, yaitu Jenny Lemmy, tentang apa yang terjadi. Mendengar kisah sang petugas, Jenny Lemmy, pemilik rumah sekaligus klien dari perusahaan Walter, bekerja sangat terharu dan menawarinya sarapan serta tempat tidur untuk sejenak beristirahat. Namun Walter menolaknya karena dia ingin bersiap-siap untuk memulai pekerjaannya. Keesokan harinya, Jenny menelpon supervisor Walter dan menceritakan tentang apa yang telah dilakukan Walter. Jenny lalu memposting cerita itu di Facebook dan memulai GoFundMe dengan target dapat mengumpulkan $2.000 yang dapat digunakan untuk membantu Walter memperbaiki mobil yang rusak. Kisah tentang Walter Carr ini menjadi viral. CEO perusahaan Bell Hops, yaitu tempat Walter bekerja, Luke Marklin, menelpon Walter untuk berterima kasih. Luke mengatakan dia ingin bertemu dengan Walter secara langsung untuk menunjukkan penghargaannya atas dedikasi dan tanggung jawab Walter. Mereka setuju untuk bertemu di kedai kopi dekat apartemen Walter tinggal. Ketika mereka bertemu, Luke tergerak memberikan Walter mobilnya sendiri. Sedangkan dana yang berhasil terkumpul di GoFundMe setelah beberapa bulan bukan mencapai $2.000, tetapi $100.000. Yang menarik, dari dana tersebut,
Walter tidak menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi memberikan donasi kepada Birmingham Education Foundation atau Yayasan Pendidikan Birmingham sebesar $25.000. Walter Carr merupakan sosok yang bertanggung jawab. Dia tidak mengizinkan situasi yang tidak ideal, yang tidak diharapkan, menghentikan dirinya untuk melakukan tugasnya. Sikap ini juga yang ada dalam diri Yusuf dan juga harus ada di dalam diri kita. Meskipun saat ini situasi tidak ideal dalam bekerja maupun dalam berusaha, entah itu work from home ataupun di kantor, mari kita melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan bertanggung jawab. Meskipun pekerjaan ataupun usaha yang kita lakukan saat ini jauh dari yang kita rencanakan ataupun yang kita harapkan, mari kita tetap melakukannya dengan bertanggung jawab. Penyertaan Tuhan yang diresponi dengan sikap bertanggung jawab akan membawa kita ke dalam keberhasilan di dalam segala situasi. Sikap atau karakter kedua yang diuji melalui interupsi-interupsi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah sikap berintegritas. Memang antara integritas dan kejujuran sangat erat kaitannya. Jika kita melihat dalam kamus bahasa Inggris, integritas atau integrity dalam bahasa Inggrisnya memiliki definisi sebagai berikut. The quality of being honest and having strong moral principle. Integritas adalah kualitas dari pribadi yang jujur dan memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Ujian integritas dari kejujuran yang sesungguhnya justru terjadi di saat tidak ada orang lain yang memperhatikan kita. Ujian seperti inilah yang dialami oleh Yusuf, seperti yang dapat kita baca di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat ke-11 dan ke-12. Dikatakan demikian. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Artinya hanya Yusuf di situ yang ada di rumah. Lalu perempuan itu, maksudnya ini istri Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Istri dari Potifar mengajak Yusuf berbuat dosa di saat tidak ada seorang pun yang tahu. Karena pada saat itu tidak ada satu orang pun yang ada di rumah. Hanya mereka berdua saja. Bukankah hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Di saat orang tidak ada yang mengamati, apakah kita tetap jujur atau berintegritas? Ya, mungkin tidak ada wanita penggoda seperti istri Potifar secara fisik di sekitar kita. Namun bagaimana dengan istri Potifar secara virtual? Hal-hal yang dapat menggoda kita sehingga kita gagal menjaga kekudusan. Apa yang kita lakukan melalui gadget kita di saat tidak ada orang lain di sekitar kita? Yusuf memiliki sikap berintegritas atau jujur meskipun tidak ada orang di sekitar dirinya. Karena Yusuf tidak mau berbuat dosa terhadap Allah yang telah menyertai dirinya. Memang orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Hal inilah yang diungkapkan oleh Yusuf kepada istri Potifar di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Hal yang sama seharusnya ada dalam diri kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun, seharusnya kejujuran melekat di dalam diri kita. Kejujuran yang bersifat menyeluruh di berbagai segi dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam hal-hal tertentu. Sikap inilah yang akan membawa kita mengalami rencana dan kehendak Allah yang mulia. Sikap atau karakter yang ketiga yang diuji adalah kasih. Seperti yang telah saya jelaskan di awal khotbah saya, bahwa salah satu bentuk interupsi atau interupsi yang pertama kali dialami oleh Yusuf adalah mengalami penolakan dari saudara-saudaranya sendiri. Bahkan dirinya dijual sebagai budak ke Mesir ketika Yusuf berusia 17 tahun. Tentu bukan hal yang mudah bagi Yusuf mendapatkan perlakuan seperti itu dari saudara-saudaranya. Mungkin hal yang sama pernah atau sedang dialami oleh saudara-saudari sekalian, yaitu mengalami penolakan dari orang-orang di sekitar saudara-saudari.
Mereka bukannya mendukung atau menguatkan, tetapi justru menjatuhkan dan menjelek-jelekan saudara. Bahkan ketika kita mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan, tidak sedikit dari mereka yang menanggapinya dengan negatif, bahkan tidak menyukai kita. Namun sama seperti Yusuf, melalui interupsi tersebut, yaitu mengalami penolakan dan dijual sebagai budak, sikap kasih Yusuf diuji. Yaitu apakah Yusuf tetap sakit hati dan melakukan balas dendam terhadap perlakuan saudara-saudara tersebut. Khususnya setelah Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun. Meskipun sudah menjadi raja muda di Mesir, Yusuf tidak melupakan ayah dan saudara-saudaranya. Bahkan di dalam kasih, ia mengampuni kakak-kakaknya. Setelah Yakub atau ayah mereka meninggal, kakak-kakak yang menjual Yusuf sebagai budak ketakutan. Karena mereka berpikir Yusuf akan membalaskan perbuatan mereka. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-50 ayat 20 sampai ke 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Yusuf menyadari bahwa interupsi yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam dirinya melalui apa yang dilakukan kakak-kakaknya ternyata dapat Tuhan pakai bagi rencana yang lebih mulia, yaitu memelihara hidup suatu bangsa. Sama seperti Yusuf, Tuhan mengizinkan kita mengalami interupsi berupa penolakan dari orang-orang di sekitar kita dengan tujuan untuk menguji karakter kita, yaitu kasih. Kasih yang diwujudkan dengan mengampuni mereka yang pernah menolak kita, menyakiti kita, serta memperlakukan diri kita dengan tidak sepantasnya. Sikap mengampuni di dalam kasih inilah yang akan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam rencana Allah yang lebih mulia. Kita dapat melihat pengampunan tersebut dari hidup Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah presiden kulit hitam pertama yang terpilih secara demokratis di negara Afrika Selatan. Nelson menjadi presiden dari tahun 1994 sampai 1999. Sebelum menjadi presiden, Nelson Mandela menghabiskan waktu 27 tahun di penjara karena berusaha menghentikan supremasi kulit putih di Afrika Selatan. Namun, Nelson menjadi tokoh rekonsiliasi di antara dua kubu, yaitu kulit putih sebagai minoritas dan kulit hitam yang mayoritas. Selepas dari penjara, Nelson berhasil menjadi presiden. Sebagai presiden, Nelson dapat memilih untuk membalas semua orang yang pernah memperlakukan dia dengan tidak baik selama di penjara. Justru Nelson Mandela mengundang salah seorang sipir penjara dan penjaga penjara saat dirinya dilantik menjadi presiden. Bukan itu saja, Nelson juga mengundang makan siang jaksa penuntut umum yang dulu berusaha menghukum mati dirinya. Hal inilah yang secara tidak langsung membuat Nelson Mandela dihormati, baik dari kalangan orang kulit hitam maupun kulit putih, sehingga proses rekonsiliasi di negara Afrika Selatan dapat berjalan lebih mulus. Kehidupan Yusuf mengajarkan kita bahwa berbagai interupsi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita dapat digunakan Tuhan sebagai sarana untuk menyiapkan diri kita masuk ke dalam rencana yang lebih mulia. Sikap atau karakter kita yang diuji tersebut adalah sikap bertanggung jawab, jujur, dan kasih. Jangan izinkan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita mempengaruhi sikap kita. Namun justru sikap bertanggung jawab, jujur, dan penuh kasih harus kita jaga di dalam segala keadaan. Inilah kunci untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang lebih mulia. Sebentar, kita akan menaikkan satu pujian. Kemudian saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus memeriksa hati kita. Bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita tetap bertanggung jawab,
jujur, dan penuh kasih. Atau kita hidup sesuka hati kita. Jika kita tetap memiliki ketiga sikap tersebut, meskipun dalam masa-masa yang tidak menyenangkan, maka Tuhan akan menyertai dan membuat kita berhasil. Wabah COVID-19 mengakibatkan berbagai interupsi terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan relasi kita. Berbagai rencana yang telah kita susun tidak dapat terlaksana, sehingga harus mengalami penundaan atau bahkan diubah. Dan perubahan tersebut seringkali membuat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudari yang sedang mengalami interupsi-interupsi. Yaitu mengalami penolakan, ketidakadilan, atau penundaan. Interupsi-interupsi tersebut menghancurkan rencana dan hidup saudara. Sehingga mengakibatkan rasa frustrasi, kecewa, dan marah bergejolak di dalam diri saudara. Namun Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai interupsi. Bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk menyiapkan kita agar dapat hidup di dalam rencana dan kehendaknya yang lebih mulia. Interupsi-interupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk bertujuan untuk menguji sikap atau karakter kita, agar kita lebih siap untuk masuk dalam rencananya. Yang perlu kita miliki saat ini adalah sikap hati yang terbuka terhadap pembentukan Tuhan melalui interupsi-interupsi tersebut. Jangan biarkan keadaan di sekitar kita ini membentuk sikap kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, yang tidak jujur, maupun yang tanpa kasih. Namun justru melalui interupsi-interupsi yang Tuhan izinkan terjadi, meskipun tidak menyenangkan, sikap kita tidak boleh berubah, melainkan tetap bertanggung jawab, tetap jujur, dan tetap penuh kasih dalam segala keadaan. Sehingga melaluinya Tuhan menyiapkan kita untuk hidup di dalam rencananya yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang berdaulat.
Di dalam kedaulatan-Mu, Engkau mengatur jalannya hidup manusia. Di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan, Engkau memegang kendali atas hidup kami. Di dalam kedaulatan-Mu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, jika kami boleh mengalami berbagai interupsi dalam kehidupan kami, itu semua atas sepengetahuan dan seizin-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, setiap interupsi yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, itu semua untuk menyiapkan kami agar kami dapat masuk ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang lebih mulia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bersedia membuka hati kami untuk menerima pembentukan melalui interupsi yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan penuh kasih dalam segala keadaan. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masa-masa sulit, sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan oleh karena mengalami interupsi. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu akan memampukan kami keluar dari masa-masa sulit dengan kemenangan. Kami percaya ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu kami akan mendapatkan keberhasilan yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Saya percaya kalian semua diberkati oleh ibadah online kali ini. Oleh karena itu, kalian dapat share link online church ini kepada teman, saudara, kerabat kalian yang memerlukan. Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765. Memberikan persembahan dan persepuluhan merupakan wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar, atau alternatif lainnya, kalian juga dapat memberi melalui e-wallet yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin tahu info-info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengecek infonya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan.
Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di GKPB Fajar Pengharapan. Thanks for joining us in this online service today. Stay safe, stay healthy, and see you next week. God bless you. Saudara-saudari, saya percaya apapun kondisi kita hari ini, Tuhan sanggup membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, mari kita selalu mengarahkan hati dan perhatian kita kepada tuntunan Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan mampu menolong kami untuk melewati segala kondisi yang kami alami saat ini dan membawa kami kepada kemenangan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah dan akan diberikan, kiranya Engkau berkati. Berdoa juga buat keluarga, relasi, kesehatan, dan keadaan ekonomi setiap kami, kiranya Engkau berkati dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.